Setelah mengamankan pasokan listrik perayaan Natal 2022, PLN memastikan pasokan listrik menjelang Tahun Baru 2023 dalam kondisi aman. Hal tersebut didukung oleh pemenuhan pasokan energi primer yang sangat cukup untuk menjaga hari operasional pembangkit atau HOP di seluruh pembangkit listrik di Indonesia. Saat mengecek kesiapan pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah, Senin, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan bahwa capaian ini tidak lepas dari transformasi yang dilakukan PLN dalam manajemen rantai pasok energi primer yang juga didukung pemerintah dan stakeholder di industri batubara domestik. Ia menambahkan pada Nataru tahun lalu kondisi pasokan batubara agak kritis, namun tahun ini sangat tercukupi, bahkan menjadi hope terbaik sepanjang sejarah. PLN pun membangun sistem digital pengelolaan batubara terintegrasi, sehingga batubara kini termonitor secara real time. Langkah pengawasan dilakukan tidak hanya melalui fisik di lapangan, tetapi juga dengan integrasi sistem monitoring digital. Darmawan menjelaskan PLN mengintegrasikan sistem digital PLN dengan sistem digital Ditjen Minerba sehingga dapat dilakukan corrective action secara cepat, tepat, dan terukur. Bukan hanya batubara, pasokan gas dan BBM sebagai second line dan third line of defense yang sebelumnya mengalami keterbatasan kini berada dalam kondisi aman. Adapun total daya mampu pasok secara nasional selama periode Nataru 44,4 gigawatt dengan proyeksi beban puncak pada malam tahun baru 34,6 gigawatt. Artinya, dari sisi pasokan listrik PLN sangat mencukupi untuk mengcover seluruh kegiatan masyarakat dengan cadangan operasi 9,8 gigawatt. Dengan adanya ketersediaan batubara yang sangat mencukupi dan juga ketersediaan dari gas yang sangat mencukupi, maka sistem pola operasi pembangkitan di tahun lalu pada saat menghadapi krisis dengan saat ini jauh berbeda. Tahun ini penggunaan dari BBM sangat bisa diminimalisir karena beban yang ada di sini sudah bisa ditanggung dengan pembangkit dari batubara dan juga gas untuk agar konsumsi BBM jauh bisa ditekan. Darmawan juga merinci Perseroan telah menyiagakan 3.000 posko dengan kekuatan 78.000 personel dan 6.800 kendaraan operasional lengkap dengan peralatan pendukung yang tersebar di seluruh unit PLN di seluruh Indonesia sepanjang periode Nataru, yakni sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 4 Januari 2023. Kemudian juga dengan adanya kondisi COVID-19, demand listrik sempat menurun drastis. Pada waktu itu rata-rata dari 2015 sampai 2020 pertumbuhan demand listrik sekitar 4,5% per tahun average. Kemudian pada saat kondisi COVID pada waktu itu sempat minus. Prediksinya adalah minus 6. Di tahun 2021 kami berhasil menaikkan menjadi minus 1,5%. Perseroan juga memastikan kenyamanan para pengguna mobil listrik dapat terpenuhi pada momen liburan Tahun Baru. Hingga saat ini, PLN telah menyediakan 570 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di 238 lokasi yang tersebar di seluruh tanah air. Selain memiliki layanan untuk ekosistem kendaraan listrik, menurut Darmawan, PLN Mobile siap menindaklanjuti aduan terkait dengan gangguan kelistrikan, apalagi akhir tahun kerap disertai cuaca ekstrim.